Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, pilihan-pilihan cinta akan hadir untukmu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Five of Wands, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu King of Cups, di kartu ketiga kamu mendapatkan kartu Six of Wands, di kartu keempat kamu mendapatkan kartu Knight of Wands, di kartu kelima kamu mendapatkan kartu Knight of Swords, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Ace of Pentacles. Mungkin saat ini banyak di antara kamu yang sedang menghadapi permasalahan dalam kehidupan pribadi. Banyak konflik yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kamu. Konflik yang mengharuskan kamu berhadapan dengan lebih dari satu orang. Bahkan kamu pun harus meluangkan sedikit waktumu untuk berdiskusi guna membicarakan jalan tengah dari permasalahan yang terjadi. Bahkan beberapa juga ada yang mungkin sampai berdebat karena konflik ini beradu argumen. Intinya, konflik yang terjadi dalam kehidupan kamu ini benar-benar memusingkan kamu dan mungkin hampir membuatmu tidak bisa beristirahat. Bahkan beberapa ada yang sampai tidak bisa memikirkan kehidupan percintaannya, terutama bagi kamu yang masih single hingga saat ini. Mungkin banyak prioritas-prioritas lain yang masih harus kamu pikirkan dibanding kehidupan percintaan kamu. Makanya kamu cenderung sedikit acuh pada orang-orang datang ke dalam hidupmu dan berniat mendekatimu, dan berujung pada status single dalam waktu yang cukup lama. Apalagi ditambah susahnya mencari pasangan yang benar-benar cocok denganmu dan segala aktivitasmu. Semakin membuat kamu lelah dan memilih untuk tetap sendiri dulu dalam beberapa waktu. Kamu tidak ingin memaksakan seseorang untuk dijadikan pasanganmu hanya karena kamu merasa kesepian. Jadi lebih baik kesepian dalam beberapa waktu daripada berdua, tapi terjadi pergesekan atau konflik secara terus-menerus karena tidak cocok terhadap satu sama lain. Dan aku rasa keputusan yang kamu ambil ini sudah benar, karena nantinya, ketika kamu sudah selesai dengan konflikmu, entah konflik di real life-mu atau konflik batinmu sendiri, kamu akan didatangkan seseorang yang memang benar-benar tepat untukmu. Tapi sebelum benar-benar mendapatkan orang itu, nampaknya kamu harus memilih salah satu dari antara 2 atau 3 orang yang akan datang. Karena aku melihat sepertinya ketika seseorang yang memang datang untukmu ini, akan ada seseorang lainnya juga yang akan menawarkan hal yang sama kepada kamu. Mereka menawarkan perasaan yang sama besar dan untungnya kepada kamu. Mereka akan perhatian dan sama-sama membantumu keluar dari konflik. Jika konflik yang sedang terjadi dalam hidupmu adalah soal keuangan, aku rasa mereka akan memberikanmu bantuan material nantinya. Mereka akan memenuhi semua keinginan dan yang menjadi kebutuhan kamu yang berhubungan dengan finansial. Atau ini juga bisa diartikan ada sebuah hadiah yang ingin masing-masing mereka berikan kepada kamu. Hadiah yang dimana akan membuatmu bahagia dan merasa dicintai. Tapi kesenangan ini tidak bisa berlangsung lama karena pada akhirnya kamu harus memilih juga. Kamu harus memilih di antara mereka bertiga. Tapi jika ini bukan 3 orang dan ternyata 1 orang yang memiliki 3 energi kesatria ini, kemungkinan yang akan datang ini adalah seseorang yang pernah kamu kenal sebelumnya. Kamu mungkin berteman atau memiliki hubungan, tapi tidak ada status apapun di antara kalian. Mungkin di dalam kedekatan antara kamu dan dia kemarin, dia sering yang dimana menghadirkan pihak lainnya yang dia jadikan sebagai opsi lain dari dirimu untuk diperbandingkan dengan kamu. Dia adalah seseorang yang memiliki banyak pilihan dalam hidupnya. Dan selayaknya seseorang yang memiliki opsi lain, pastilah bimbang dan ragu, karena takut jika memilih opsi atau pilihan yang salah. Begitu juga dengan dia, sampai-sampai dia konflik batin sendiri karena memikirkannya. Mungkin dia juga sudah menggantung kamu cukup lama pada situasi yang tidak jelas ini sebelum pada akhirnya kamu memutuskan pergi dan meninggalkan dia. Dan ketika saat kamu pergi darinya, barulah dia menyadari bahwa sebenarnya yang dia inginkan itu adalah kamu. Dari banyaknya pilihan-pilihan yang ada dalam hidupnya, yang hatinya inginkan adalah hanya kamu. Sehingga tanpa disadari, kepergian kamu dari hidupnya membuat dia tersadar bahwa yang memenangkan hatinya ya memang hanya kamu. Jadi tidak heran jika pada akhirnya nanti dia akan bergerak dengan yakin menuju kamu.
dia akan melakukan pergerakan untuk memberikan sebuah hal yang cukup bernilai untuknya kepada kamu. Bisa sebuah komitmen, bisa juga sebuah hadiah atau gift yang mana hadiah ini mungkin bernominal cukup besar. Karena dia merasa kamu pantas dan layak untuk mendapatkan hal ini darinya. Dan memang sudah seharusnya dia memberikan hal ini kepada kamu. Tapi jika ini adalah memang 3 orang, berarti kamu memang harus memilih salah satu dari antara 3 pilihan yang datang ke dalam hidup kamu. Dan bisa jadi seseorang yang pernah menjadikan kamu pilihan kemarin pun termasuk di antara ketiganya. Kamu harus benar-benar mengerti mana yang memang kamu inginkan untuk dijadikan jodoh seumur hidupmu, dan mana yang hanya sebatas kagum. Ingat, jangan sampai salah memilih, walaupun tidak ada yang zong. Tapi kalau kamu sampai salah pilih, kamu akan bertemu dengan seseorang yang tidak cocok kebiasaan dan kepribadian yang kamu miliki. Sebaik apapun orang itu, kalau tidak sejalan, pasti akan berakhir juga pada akhirnya karena terjadi gesekan secara terus-menerus. Jadi berhati-hatilah dalam memilih, dengarkan dan gunakan intuisimu. Karena siapa tahu kamu akan diberi tanda melalui intuisimu nanti. Untuk ciri-cirinya, orang pertama ini adalah seseorang yang memiliki kedewasaan yang tinggi. Seseorang yang mampu mengenali dan memahami perasaan serta motivasi dirinya dengan jelas. Dia seseorang yang mampu mengendalikan emosi negatifnya, seperti kemarahan, kecemasan, dan kesedihan dengan cara yang sehat dan produktif. Orang yang pertama ini juga mampu untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain tanpa harus mereka mengatakannya kepada dia. Seseorang yang mampu bersikap empati dalam interaksi sosial. Dia seseorang yang mampu untuk menyampaikan perasaan dan pemikirannya secara jelas dan efektif dan mendengarkannya dengan baik. Dia seseorang yang lembut dan juga tenang. Seseorang yang memiliki sikap yang ramah, sopan, dan bijaksana dalam bertindak dan bersikap terhadap orang lain. Dia seseorang yang cenderung mempertimbangkan perasaan orang lain secara konsisten. Dia seseorang yang dapat mengekspresikan dirinya dengan tenang dan dapat memberikan dukungan yang baik kepada orang lain. Seseorang yang memiliki sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan, serta selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang positif dan damai bagi orang-orang di sekitarnya. Seseorang yang selalu berusaha untuk mendengarkan orang lain tanpa menghakimi atau menginterupsi, dan sangat peduli dan menyimak apa yang orang lain sampaikan. Dan yang terakhir, dia adalah seseorang yang penuh kasih, seseorang yang dimana sering menunjukkan perhatiannya yang tulus dan penuh cinta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Seseorang dengan tipe-tipe penyayang. Untuk orang yang kedua, ciri-cirinya adalah dia seseorang yang cenderung suka berpetualang dan melakukan sesuatu yang berbeda dan menarik dalam kehidupannya. Seseorang yang memiliki semangat, antusiasme, dan energi yang tinggi, terutama dalam percintaan. Dia seseorang yang berani dalam mengambil risiko dan langkah ke depan. Seseorang tidak pernah takut dan memiliki tekad yang kuat untuk menghadapi tantangan dan risiko dalam hidup. Seseorang yang berani mengambil keputusan sulit dan bertindak dengan tegas pada saat yang tepat, bahkan saat situasinya sulit atau berbahaya sekalipun. Dia seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat pada nilai-nilai dan tujuannya, serta berani mempertahankan diri bahkan ketika dihadapkan pada tekanan atau kritikan dari orang lain. Seseorang dengan pendirian yang sangat teguh. Seseorang yang menghargai kejujuran dan keadilan, serta tidak takut untuk berbicara dari hatinya yang paling dalam. Bahkan ketika pandangannya berbeda dengan mayoritas orang pada umumnya, dia seseorang yang ekspresif, yang suka mengekspresikan diri, baik melalui tindakan maupun kata-kata. Seseorang yang cenderung menunjukkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara yang jelas sehingga orang lain dapat dengan mudah memahami apa yang ingin dia sampaikan. Seseorang yang terbuka dalam berkomunikasi dengan orang lain dan memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan ide dan perasaannya secara jelas dan efektif. Dia juga adalah seseorang yang dapat meyakinkan orang lain dan menginspirasi mereka dengan kehangatan, semangat, dan empati yang dia miliki. Dia sosok yang pekerja keras, seseorang yang tidak pernah takut untuk bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Jika kamu termasuk tujuannya, dia akan mengusahakan apapun demi bisa mendapatkan kamu. Dia tidak akan segan-segan untuk melakukan perjuangan apapun demi bisa bersama dengan kamu. Dia seseorang yang penuh dengan gairah, terutama dalam menjalani kehidupan percintaannya.
yang terkadang kegairahannya itu membuat dia seakan terfokus pada kepuasan dari dirinya sendiri. Dia seseorang yang optimis dan kompetitif. Seseorang yang cenderung menganggap hidup sebagai perlombaan atau persaingan, dan cenderung ingin menang dengan cara apapun. Seseorang yang tidak mau kalah dalam hidupnya. Dan yang terakhir, dia adalah seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Seseorang yang percaya pada dirinya dan kemampuannya sendiri dalam mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Seseorang yang selalu merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Tidak pernah takut gagal atau membuat kesalahan, dan berani mengambil risiko apapun dari kesalahan yang dia perbuat. Dan orang yang terakhir yang mungkin akan datang kepadamu adalah seseorang yang sangat fokus pada tujuan dan tugas yang dihadapi. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengabaikan gangguan dan distraksi dari luar dan berupaya fokus pada tugas atau prioritas utamanya. Seseorang yang rela menghabiskan waktu dan usaha yang cukup lama dalam persiapan dan perencanaan untuk mencapai tujuannya, dan memusatkan perhatiannya secara penuh pada produk atau hasil akhir pada proses yang lebih menguntungkan. Seseorang yang cerdas, cepat berpikir, dan memiliki kemampuan analisis yang baik. Dia seseorang yang jujur, seseorang yang suka bicara langsung, tegas, dan terkadang terlalu belak-belakan, tanpa menyembunyikan fakta atau kebenaran yang ada. Selain itu, juga dia adalah seseorang yang berpikir secara logis dan rasional dalam pengambilan keputusan. Seseorang yang melihat sesuai fakta dan data yang ada, bukan berdasarkan katanya. Dia juga seseorang perencana yang handal, yang selalu memperhitungkan segala hal sebelum melakukan tindakan dan tidak ceroboh. Dia seseorang yang tegas, mandiri, dan juga independen. Dia seseorang yang tidak suka dan tidak mau bergantung dengan orang lain, terutama dalam kebahagiaannya. Seseorang yang selalu mengusahakan apapun dengan sendiri. Dia seseorang yang suka mencari tantangan dan kesulitan dalam hidup untuk menguji kemampuan mereka. Seseorang yang berjiwa bebas dan tidak suka terkekang. Sisi negatifnya terkadang suka semaunya sendiri. Dan yang terakhir, dia adalah seseorang yang visioner. Seseorang yang memiliki visi jauh ke depan dan selalu berusaha untuk mencapai tujuan tertingginya. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan kuda, mahkota, ikan, catur, awan, bunga mawar, bunga lili, taman, gunung, anjing, serigala, laut, langit, kupu-kupu, kapal, kristal, dan piramid. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna biru, merah, putih, kuning, abu-abu, orange, coklat, dan hijau. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio kuda, kambing, naga, ular, babi, monyet, kelinci, anjing, dan kerbau. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Delta, Sierra, Win-Win, Queen, Bromo, Romeo, Eko, Oscar, Papa. 5. Tikus, udang, Indonesia, gajah, mama, nano, Charlie, Fanta, dan hotel. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Leo, Taurus, Aries, Scorpio, Gemini, Virgo, Cancer, Pisces, Capricorn, dan Aquarius. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu.
Tidak menjadi masalah jika zodiak dan show dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.